Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Niam Ramadhani dengan NIM 0181. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat sebelum Nabi Muhammad. Kondisi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum datangnya Islam, yakni perlakuannya sangat buruk, entah kepada perempuan, dikarenakan di sana perempuan disebut aib karena tidak bisa berperang. Pada zaman itu banyak sekali pemuda yang diikutsertakan untuk berperang. Jadi mungkin kalau ada anak perempuan akan dipendam atau dikubur hidup-hidup. Nah, peradaban bangsa Arab sebelum Islam dipengaruhi dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya, lebih maju daripada kebudayaan dari peradaban Arab. Bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya pada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Pada zaman bangsa Arab sebelum lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografisnya yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Mekah menjadi cepat disebarluaskan di berbagai wilayah. Kondisi masyarakat Mekah dan Madinah. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial atau egalitarisme. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa begitu sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan. Berawal dari respon orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah pada bulan haji terhadap seruan Nabi, juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tak pernah berbohong. Peran Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Madani. Rasulullah memaparkan 3 permasalahan yang menjadi tonggak terbentuknya masyarakat baru, yaitu memperkuat hubungan antara umat Islam dengan Tuhannya dengan membangun masjid. Nomor 2 yaitu mempererat hubungan internal umat Islam dengan mempertemukan kaum muslimin, kaum muhajirin, pendatang dari Mekah, dan dengan penduduk asli Madinah yaitu kaum Ansori. Nomor 3 yaitu mengatur hubungan umat Islam dengan non-muslim di dalam dan di sekitar kota dan membuat perjanjian damai. Rasulullah melakukan 3 hal di atas, berhasil menciptakan masyarakat yang ideal. Masyarakat ini terwujud di suatu negara yang disebut Madinah, yang berarti kota atau tempat peradaban. Dalam masyarakat inilah Rasulullah secara bertahap memperkenalkan sistem yang dapat melindungi mereka dengan kehidupan yang damai dan sejahtera. Proses pembentukan masyarakat Madani di Madinah, yaitu membangun Masjid Nabawi. Nabi Muhammad berinisiatif untuk membangun rumah dan masjid. Rumah dan masjid beliau tersebut dibangun di atas tanah tempat berhentinya unta beliau, di sebuah mirbat atau tempat penjemuran kurma yang tadinya merupakan milik Sahal dan Suhail bin Amru, 2 anak yatim yang diasuh oleh Bani Najjar.
Masjid Nabawi tidak hanya untuk tempat beribadah, namun digunakan untuk tempat madrasah atau tempat belajar untuk anak-anak yang butuh pendidikan untuk kedepannya. Nomor 2 yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Langkah ini menjadi sangat penting karena kaum muhajirin datang ke Mekah sebagai pendatang baru. Sebagian dari mereka merupakan orang-orang miskin yang meninggalkan rumah dan hartanya demi mencari ridha Allah. Jadi kaum muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, yaitu atas seruan Nabi Muhammad atau atas perintah atau ajakan Nabi Muhammad. Mereka meninggalkan segalanya atau meninggalkan rumah, harta, atau istri atau anaknya yang tidak mau diajak untuk jalan kebenaran. Nomor 3 yaitu membentuk piagam Madinah. Selain mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, Rasulullah juga melakukan perjanjian untuk menghilangkan sekat-sekat kejahiliahan dan perselisihan antara kabilah. Rasulullah juga tidak membiarkan ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang buruk yang membekas di dalam masyarakat muslim. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.